Sesawi Cool Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sobat kalau muda dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada saat ini selalu dalam rahmat sukacita, kesehatan dan rezeki serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini kita mau bersama-sama kembali dalami firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, yang sungguh teramat istimewa pada kesempatan ini adalah pesta salib suci. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita mau dan boleh terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak Manusia ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan sobat kalau muda, saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, sungguh kesempatan ini ialah hari pesta salib suci. Sahabatku, berbicara tentang salib tentu tidak bisa dilepaskan dari Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Sahabatku, dalam tradisi kuno, salib digunakan untuk menghukum orang-orang yang mempunyai kesalahan berat, dan hukuman ini sangat menyakitkan baik secara fisik maupun psikis. Sahabatku, Yesus mengalami beratnya hukuman salib itu bukan karena Ia mempunyai kesalahan, tetapi karena cintanya yang paling radikal untuk kita manusia, sehingga Ia rela menanggung kesalahan dan dosa kita manusia. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, saudara-saudara yang terkasih, salib menjadi suci karena di atas salib itu tergantung Yesus, pribadi yang suci, yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan kita manusia. Sahabatku, sungguh peristiwa salib itu juga membuat kita percaya bahwa Ia benar-benar wafat tetapi kemudian bangkit pada hari ketiga. Ia telah mampu mengalahkan maut, dan maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Sahabatku, dan atas orang-orang yang percaya kepadanya. Sahabatku yang dikasihi Kristus, saudara-saudara yang terkasih,
dan Sobat Kala Muda, sebagai orang beriman kita memandang dan merenungkan salib bersama dengan kebangkitan Kristus, sahabatku. Dengan demikian, jika kita kuat memanggul salib hidup kita karena selalu bersama-sama dengan Kristus, maka kita juga akan mengalami kebangkitan seperti Dia, Yesus sendiri, sahabatku. Kita akan mampu bangkit dari keputusasaan, keterpurukan, dan kegagalan hidup kita, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan Sobat Kala Muda, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sungguh salib adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah, murid-murid Kristus, sahabat-sahabatnya yang sungguh luar biasa. Salib menjadi pegangan kita. Salib menjadi sumber kemenangan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, jangan pernah takut memanggul salib Tuhan di setiap kehidupan kita, di setiap jatuh bangun kita, di setiap hempasan badai hidup ini, sahabatku. Oleh sebab itu, mari dengan panggul salib Tuhan kita berani wartakan sukacita menjadi sumber kemenangan di setiap kehidupan kita dan karya-karya kita, sahabatku. Semoga salib ini tidak membuat kita semakin jatuh, tapi salib Tuhan menjadikan pengingat kita akan Kristus sendiri, membawa kita kepada kemenangan, kemenangan warta, kemenangan sukacita, kemenangan iman, dan juga kemenangan karya-karya kita di dunia ini, sahabatku. Maka jangan pernah takut untuk panggul salib Tuhan, karena Tuhan selalu sertai kita semua, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita mau akhiri renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa, kekal dan penuh cinta, kami ucap syukur ya Bapa, karena kami boleh mencecap firman ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami belajar dan mengetahui rahasia salib dari-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan menjadi sarana berkat bagi orang banyak, supaya nyata firman-Mu. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, lemah, juga tersingkir. Kiranya Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu, dengan sukacita dari-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, Sobat Kala Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk dengarkan firman Tuhan, untuk sama-sama asah iman kita, sahabatku. Semoga salib Tuhan selalu kita pegang di setiap jatuh bangun kita, menjadi pengingat akan kemenangan kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh rahmat, penuh sukacita, penuh kesejahteraan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.